محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, berkegiatan. Ada yang baru pulang dari kantor, ada yang beranjak dari kampus, ada yang berangkat dari kediaman di rumah atau kos-kosan. Seluruhnya beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya. Karena itulah esensi pembeda aktivitas manusia dengan selainnya adalah menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah karena Allah. Itu intinya. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembedanya. Jadi semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu tujuan utamanya apapun pekerjaannya sama. Makan, minum, berpakaian, bekerja, boleh jadi bekerjanya sama. Berangkat ke kampus urusan yang sama, naik angkot yang sama, bahkan tinggal mungkin di komplek yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur itu ada nilai ibadah nggak di dalamnya? Karena setiap perbuatan yang ditujukan untuk ibadah, maka dia berubah nanti kegiatannya menjadi amal soleh. Jadi minum itu aktivitas umum. Tapi kalau kita niatkan minum itu sebagai ibadah, maka aktivitas minum itu berubah menjadi soleh. Maka amal itu aktivitas, amalnya berubah menjadi soleh, maka dikenal dengan amal soleh. Nah, yang mampu mengkreasikan kegiatan menjadi soleh, merubah, itu iman. Jadi kalau imannya tipis, kecil kemungkinan kegiatan menjadi saleh. Tak ada iman, mustahil saleh, amal saja nanti. Nah, orang-orang yang tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengumpulkan amal itu menjadi saleh, walaupun dia dalam urusan dunia, minim bekal pulang untuk ke akhirat. Saya sering katakan di setiap kesempatan, mungkin di sini. Jadi bekal di setiap ruang dan waktu itu bisa jadi berbeda. Kita pindah di interdunia saja, di dalam dunia. Dan dunia sudah beda. Dari Indonesia mau ke Amerika lebih beda. Bahkan nilainya tak sama. Nah, sekarang Anda, saya, kita akan berpindah ke tempat selain dunia, meninggalkan dunia. Maka jangan diharap bekalnya sama. Jadi begitu berpindah, pasti setiap tempat itu punya kekhasan tersendiri, punya hukum sendiri. Toilet di Bandung dengan toilet Kampung Rambutan itu bisa beda bayarnya. Tempatnya tidak sama. Sekarang jangan harapkan masuk ke alam kubur saja itu bisa sama dengan konteks kehidupan dunia. Beda. Tempatnya sudah sama, suasananya serupa, maka jangan dipersepsikan bekalnya sama dengan dunia. Beda. Nah, bersyukurnya kita, saya tidak katakan beruntung, tapi lebih senang memilih kata bersyukur. Bersyukurnya kita, di dalam Islam itu dijelaskan kalau pergi dari dunia caranya bagaimana, kalau ingin meninggalkan dunia dengan tenang seperti apa pekerjaan amalannya, kalau pindah setelah ke dunia itu, dari dunia pindahnya kemana, tempatnya bagaimana, bekalnya apa, itu tuntas dalam Islam dijelaskan.
Dari dunia kita tinggalkan, pindah kemana? Halo? Kubur. Ditemukan nggak? Ditemukan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bagaimana suasana di alam kubur? Digambarkan nggak? Ada. Yang menyenangkan contoh Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jangan engkau duga orang yang wafat meninggalkan dunia. Jadi wafat itu adalah gerbang perpisahan dengan dunia. Maaf, kita semua yang ada di sini akan meninggalkan dunia tidak? Mau ke surga tidak? Saya ulang, mau ke surga tidak? Orang yang mau ke surga pasti harus melewati kematian. Mau ke surga? Mau meninggal? Itu gak bisa dipilih. Kalau pengen ke surga pasti harus mau meninggal. Karena itu meninggal itu bukan pilihan, itu kepastian. Ya, jodoh bisa berikhtiar, itu pilihan. Baru Allah antarkan pada ketetapan. Tapi kematian itu kepastian sifatnya. Jadi seorang yang menginginkan kenikmatan di akhirat, gerbangnya kematian. Ketika masuk fase itu kematian, maka disebut dengan maut namanya. Sebut dengan apa? Maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini yang akan kedatangan maut, saya, Anda, kita disebut mayyit namanya. Mayyit. 9 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau adalah calon wafat, calon meninggal. Wa innahum mayyitun, dan semuanya akan wafat. Nanti ketika masuk ke alam kubur, kata Allah, ada kenikmatan luar biasa bagi orang yang telah menyiapkan bekal. Jadi kan begini logikanya. Anda nggak mungkin datang ke sini kalau nggak menyiapkan bekal dulu kan? Terus pantau situasinya. Bahkan lihat bagaimana trafiknya di jalan. Yang ini padat, belok ke sini. Yang ini penuh, cari alternatif, gitu kan? Baik, itu untuk menuju satu tempat saja di dunia. Gak mungkin Anda tiba ke sini kalau tidak mengenal jalannya. Menyiapkan bekalnya. Nah, gak mungkin bisa ke sini kalau nggak tahu situasi dan jalannya. Berbahagianya, bersyukurnya kita, alam kubur itu jelas di Al-Quran dibentangkan informasinya. Ini suasananya. Kalau bekalnya sudah kita kumpulkan, kita siap, maka masuknya enak. Jangan engkau duga orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu artinya nggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat, nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani. Lengkap. Cara meninggalnya dijelaskan. Kalau ingin tenang, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibad.
ibad itu bekalnya. Orangnya jamak dari kata abdun ibad. Pekerjaannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semakin banyak ibadah, orangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini akan mengantarkan pada suasana kematian yang tenang dan bekal yang dijanjikan penuh dengan kenikmatan. Cuma persoalannya, maaf, sampai dengan maghrib ini saja, berapa persen waktu yang diberikan kepada kita yang menjadi ibadah di dalamnya? Inilah yang menjadikan Quran surah ke-103 diturunkan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman yang hanya mampu menjadikan setiap amal menjadi saleh. Maka kalau beriman, itu semua pekerjaannya pasti saleh. Maaf, kita beriman tidak? Oh, kenapa insya Allah? Beriman tidak? Beriman tidak? Nah, sekarang, berapa banyak dari iman itu yang sudah merubah perilaku kita menjadi saleh? Apakah matanya sudah saleh? Telinganya sudah saleh? Lisannya sudah saleh? Berpakaiannya sudah saleh? Pekerjaannya sudah saleh? Di rumah sudah saleh? Mendidik anak sudah saleh? Belajarnya sudah saleh belum? Nah, itu yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kuncinya di iman. Untuk bisa menguatkan iman, supaya merubah semua kegiatan kita menjadi saleh, seperti dulu orang jahiliyah dirubah menjadi khairul ummah, maka Allah menurunkan satu panduan kepada Rasulullah SAW yang harus diajarkan pada semua umatnya dan diteruskan sampai dengan akhir zaman, sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini. Maka itulah Al-Quran. Itulah apa? Al-Quran, panduan kehidupan yang membimbing setiap hamba menjadi lebih baik dan berpotensi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di setiap tempat yang ia pijak. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Maka Al-Quran diturunkan di hari mulia, bulan mulia, sebagai hudan, pedoman untuk semua manusia tanpa kecuali yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tujuan pokoknya bukan sekedar ingin mengangkat keistimewaan dan keagungannya, tapi ingin memberikan pesan penting di dalamnya bahwa ini pedoman hidup kita. Alhamdulillah, ini nggak bisa disangkal. Bacaannya abadi sampai dengan sekarang. Tak ada yang kurang satu huruf pun, tak ada yang berubah satu titik kalimat pun. Dituliskan mushaf, isinya sama semua. Orang penghafal bisa dicek hafalannya sama semua. Maaf, saksi sejarahnya masih hidup, rasulnya dibuktikan ada, tempat lahirnya ada, tempat hidupnya ada. Orang-orang yang dulunya berada dalam titik nadir keburukan jahiliyah berubah menjadi khairul ummah setelah diberi petunjuk oleh Al-Quran, dan semua sukses. Yang di birokrasi dapat capaian tertinggi, yang bisnis gak nanggung, kekayaannya luar biasa. Yang di militer gak nanggung, 38 panglima, satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dan kemanapun mereka berpijak, selalu membangun dan memakmurkan tempat di mana mereka berada. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu solusi, bukan cuma bacaan. Jadi kalau Anda ngaji Quran, seharusnya bukan sekedar menjadi bacaan, walaupun itu mukjizat dan berpahala. Seharusnya yang kita baca itu membimbing kita. Misal Anda baca ayat tentang mata, itu seharusnya ayat yang dibaca itu langsung merubah cara pandang kita. Misalnya Anda sampai ke ayat cahaya, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, atur pandangannya. Lihat yang baik-baik, yang tak baik jangan dilihat. Nah, dari sekian Anda mengkhatamkan Quran sampai ke ayat itu, berapa kali bacaan Anda yang bisa merubah cara pandang Anda? Jangan-jangan ayatnya dibaca, ada pahala bacaannya, tapi panduannya tidak digunakan. Itu yang jadi persoalan.
Anda baca ayat tentang lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah, jangan saling mencela, kata Quran. Kok ayatnya bisa hafal, surahnya hafal, tapi lisannya masih tajam pada saudaranya, masih mampu berselisih. Yang paling menarik, sama-sama ngaji Quran, sama-sama ke majelis ilmu, tapi bisa saling mencela. Itu Quran mana yang diajarkan? Yarhamukallah, yarhamukallah. Sekali lagi dapat spidol. Ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya setiap yang dibaca itu jadi panduan. Nah sekarang apa yang kita baca setiap hari, berapa banyak yang menghasilkan panduan dalam kehidupan? Karena itulah kemudian penting kita dudukkan kembali cara kita mengaji Al-Quran dengan keimanan yang kita kuatkan. Kemudian kita jadikan Quran sebagai solusi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita satukan Al-Quran dan sunnah jalan hidup Nabi sebagai pedoman dan solusi kehidupan, maka kalimatnya kurang lebih berbunyi Al-Quran, sunnah, solution. Disingkat menjadi Aqsa. Dan inilah kajian yang selalu kita tampilkan di malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat kita berevaluasi diri. Apakah selama sepekan kegiatannya sudah menjadi amal soleh? Apakah Quran sudah menjadi panduan kehidupan kita? Apakah sudah menjadi lebih baik? Dan ketika disampaikan pada malam yang mulia di setiap Jumat itu, sebelum masuk ke khutbah Jumat di hari Jumatnya dan dievaluasi, malamnya kita sudah menyiapkan diri menjadi orang yang lebih baik, sehingga Jumatnya pun lebih semangat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak cukup dengan amin, kita harus mulai dulu kajiannya. Alhamdulillah, ini mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-26. Sekarang akan disambungkan ke ayat ke-27. Kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan, Anda boleh mengikuti. Kita ambil dan mohonkan keberkahannya dulu dengan bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan le ya, billah. A'udzu billah, bukan le. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha di sini, ha. Jadi kalau ada ha, ini di sini wasatul halaq. Jadi kita bilang ha terasa di sini. Ya. Kalau ha besar di sini. Alif, hamzah, ha di sini. Nggak ada sekat. Ha. Udah, jangan terlalu kencang. Ini ha. Bis. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi sa, sebentar. Ini lidahnya, ya, ujungnya digigit sedikit sama gigi seri untuk memudahkan. Ta. Yang kencang ta. Ti. Ta. Matala. Ayyadrib ba'udatan fama fawqaha.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ bihadza mathala. Ba dengan ta maknanya sama. Da ta. Ba da. Da. Da da. Da. Da 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 da. Da. Oke. Sa. Nah, makhraj tempatnya sama, cuma sifatnya beda nanti. Bihadza mathala. 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 Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ingat, bukan si tapi ti. Kalau si kasira itu katsira banyak. Jelas ya? Yudhillu bihi katsira. وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ. Baik, Salakallah. Ini ingin memberikan gambaran secara singkat karena detailnya di pertemuan lalu sudah kami terangkan bahwa di dalam Al-Quran saat kita mengaji, meneliti dan memahami ayat-ayatnya akan ditemukan beberapa pedoman hidup. Ingat, posisikan selalu Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kita bacaan. Coba sebentar ya, saya ingin share dulu sesuatu yang sangat penting. Baik, jelas? Belum saya terangkan gimana bisa jelasnya. Lihat sini. Walaupun tidak terlalu terlihat, nanti coba dicek di layar atau nanti simak kembali di ulasan ceramah di YouTube ya, di Hidayat Official. Perhatikan baik-baik, fokus sebentar. Cara berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita ingin jadikan itu sebagai pedoman kehidupan, sekedar bacaan, maka kita bisa gunakan metode tematik, diruntut. Tematik itu dibagi dua. Bisa nanti dasarnya rutinitas yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kurang lebih demikian. Nanti di sini dibagi ke dalam dua pokok utama. Ada nanti tuntunan yang memang mutlak dan sifatnya wajib oleh Allah ditekankan kepada kita untuk ditunaikan, karena yang wajib ini adalah amalan-amalan pokok yang akan menstimulus semua bagian tubuh kita untuk memudahkan menjalani aktivitas di bumi. Itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah pokok, baik yang terkait dengan fisik, nanti ada ibadah fisikal seperti sholat. Di sholat itu saat dikerjakan bukan sekedar ibadah formalitas, bukan sekedar kewajiban formal yang saat dikerjakan mengangkat beban kewajiban kita, menghilangkan dosa, melahirkan pahala, bukan seperti itu saja. Tujuan besarnya itu nanti di balik ibadah sholat, semua bacaan dan gerakannya kalau kita pahami itu mengantarkan semua bagian tubuh kita itu
untuk memudahkan mencapai dan menjalani semua aktivitas kehidupan. Misal, Anda kalau dengar bacaan yang dikumandangkan dalam azan setelah hayya 'alas shalah, apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda tanya kenapa mesti salat? Allah enggak jawab itu kewajiban, bukan. Tapi hayya 'alal falah. Ternyata desain salat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah itu kalau bahasa Inggrisnya success and happiness. Jadi Anda diminta sholat, kita diminta sholat. Ternyata semua rahasia di balik sholat itu, kalau kita terapkan dalam hidup, itu akan mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan di aktivitas manapun. Makanya amalan pertama yang dilatih oleh Nabi dan diberikan oleh Allah sebelum hijrah itu sholat. Lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nanti di bab lain, saya sudah pernah terangkan di bab kajian tentang sholat, itu kami bahas dari mulai wudhu, dari takbir sampai dengan salam. Apa bacaannya, bagaimana gerakannya, apa hikmahnya, apa esensinya. Dari berdiri aja begini, kalau kita pelajari dengan benar, kan diatur betul itu. Kenapa kakinya tidak terlampau lebar? Kenapa tidak terlampau rapat? Kenapa sejajar dengan bahu? Itu ada maknanya. Nah, turunkan itu jadi amalan pokok di sini. Nanti ada yang terkait dengan harta, namanya zakat. Ada ibadah fisik, tadi sholat. Ada terkait harta, seperti zakat. Ada pengelolaan nafsu, supaya spiritual kita bisa dikendalikan dengan baik. Lalu mengendalikan semua bagian tubuh kita, supaya bisa berkarakter yang ideal. Mata baik, telinga baik, lisan baik, kaki baik. Contoh ibadah pokoknya apa? Puasa misalnya. Ada gabungan kesemuanya dari segi esensi. Fisiknya ada, butuh harta, butuh kesabaran, butuh pengelolaan nafsu, itu haji dan umrah. Nah, semua desain ibadah ini itu bukan sekedar ibadah ritual. Tapi isinya, hikmah dari semua ibadah ini itu mengantarkan panduan-panduan cepat yang membimbing kita untuk cepat mendapatkan apa yang ingin kita raih. Ini desainnya. Maka supaya efektif, keluarkan semua bimbingan ini dari Al-Quran sebagai pedoman. Nanti detil pelaksanaan teknis dari tafsir Al-Quran itu, lihat detilnya dalam hadis, dalam sunnah. Contoh begini, kita setiap hari sholat kan? Halo, kenapa pada tegang begini? Setiap hari sholat? Berapa waktu? Berapa rakaat? Pertanyaan saya, dari setiap kali kita sholat sampai ribuan kali ruku dan sujud sampai detik ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran? Pernah nggak dikeluarkan panduannya? Ayatnya, jangan-jangan kita baca, tapi bacaan itu nggak dipahami. Contoh kecil begini, contoh kecil nih, satu ayat aja. Buka Quran surah 29 ayat 45. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minas salah, minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, aqimis salah. Ada ayatnya? Sebelum Anda sholat, ini kata Al-Quran, baca dulu. Utslu itu dari kata tilawah, baca, pahami, setelah paham amalkan, itulah tilawah. Kalau Anda mau sholat, kata Al-Quran, baca dulu, pelajari bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, setelah itu pahami. Kalau takbir, pahami apa artinya takbir, kenapa maksudnya takbir, supaya mengerti. Nah, setelah paham itu tunaikan sholat. Sholat yang dipahami setiap bacaannya itu yang kata Al-Quran melahirkan kekhusyuan, sehingga dampaknya membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ujung ayatnya setelah kalimat wa aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal
Nah, fahsya wal munkar itu bisa didapatkan kalau ngerti bacaan dan gerakannya. Dan itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang mempengaruhi kehusyuan dalam sholat. Karena mengerti, itu yang menjadikan Abu Bakar baru takbir Allahu Akbar, saking pahamnya bacaan takbir sampai gemetar dan menangis. Aku menetapkan Engkau maha besar ya Allah, tapi kadang aku merasa besar sebelum sholat dari teman sendiri. Angkuh terhadap orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling berkuasa, merasa yang paling dominan. Sementara ketika datang dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, apa nggak malu tuh? Nah, itulah satu ayat. Nanti teknisnya diajarkan oleh Nabi lewat apa? Lewat sunnah. Hadis Muslim misalnya nomor hadis 397. Bagaimana memulai sholat? Kata Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau Anda pengen sholat, sempurnakan dulu wudunya. Artinya antara wudu dengan sholat ada keterkaitan. Orang yang belum sempurna wudunya, maka tidak akan pernah sempurna dalam sholatnya. Pasti ada kaitannya. Kalau wudunya cepat-cepat, takut langsung sholat, pasti sholatnya pun bermasalah. Itu sudah keterkaitan. Nanti buka ayat wudu, surah 5 ayat ke-6. Apa ayatnya? Baca, lihat tafsirnya, pahami, lihat detailnya dalam hadis, praktekkan. Maka demi Allah saya katakan, cara wudu Anda akan berbeda. Pasti akan dinikmati. Ini contohnya yang pokok. Paham insyaallah? Jadi kalau kita cuma baca ayatnya, dapat pahalanya, tapi tidak akan pernah merasakan kenikmatan panduannya. Maka silahkan keluarkan dari mulai yang pokok ini, baru setelah itu turunkan amalan-amalan spesifik yang Anda jadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan. Contoh cepat dan saya tutup sebelum adzan Isya. Anda yang aktif di dunia usaha, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ayat usaha. Apa tuntunannya? Bukankah yang dulu sahabat Nabi mempraktekkan ini untung semua? Ya, mereka nggak pernah balik modal. Nggak ada pengusaha di era Nabi, era sahabat, era tabi'in yang mengikuti petunjuk ini saat mereka berbisnis. Nggak ada di antara mereka semuanya yang balik modal. Semua balik untung. Nggak ada balik modal, semua balik untung. Hadisnya, lihat Kitabul Buyu', Kitabut Tijarah, bimbingan langsung detail dari Nabi bagaimana memulai usaha yang efektif dan berkah. Demikian seterusnya. Anda yang di kampus-kampus yang belajar, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat pengetahuan? Bagaimana cara belajar yang efektif? Bagaimana meningkatkan memori hafalan? Bagaimana menjaga dari lupa? Kapan waktunya menghafal? Kapan waktunya mengulang? Kapan melakukan riset? Ada ayat riset di Quran. Apa yang diriset? Bagaimana caranya meriset? Ada semua. Dan jika dikeluarkan itu, maka apa yang terlahir? Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, kemudian siapa lagi, Jabir bin Hayyan, ya Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu bukan memori sejarah yang kita kenang, tapi panduan kehidupan yang sangat niscaya kita dapatkan, dan kita bisa lebih mendapatkan dari apa yang pernah diraih di masa lalu. Kita jeda sebentar, lalu kita sambungkan ba'da Isya. Baik, kita akan lanjutkan kembali dan menyesuaikan tempat kita belajar saat ini, baik yang berada di ruangan utama masjid, di mezanin. Mudah-mudahan seluruhnya mendapat kenyamanan insyaallah dalam beribadah. Kita akan cepat untuk melanjutkan sehingga apa yang kita bahas bisa efektif untuk kita kaji. Interaksi dengan Al-Quran idealnya menjadikan Quran itu diposisikan sebagai pedoman berkehidupan, bukan hanya sebatas kitab bacaan. Memang pembedanya karena Al-Quran itu mukjizat, dan diantara ayat yang menunjukkan kebenaran dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka setiap huruf dari bacaannya mengandung nilai ibadah dan punya poin pahala. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka mendapatkan langsung dari Allah balasan 10 kebaikan. Tapi membaca itu, cara berpikirnya adalah pintu untuk memahami.
Karena dalam setiap bacaan itu bisa baca untuk tahu isi. Anda kan belajar bahasa Inggris untuk membaca satu objek bacaan supaya paham isinya kan? Supaya tahu informasinya kan? Jadi perintah Iqra itu gerbang pertamanya. Supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk membaca. Tapi setelah bisa baca, jangan cukupkan sampai di situ. Karena nanti diksi ayatnya berubah dari Iqra menjadi Utlu. Jadi kalau Iqra itu qiraah, membaca secara umum, tapi tidak menuntut pemahaman dari yang dibaca. Tapi kalau Utlu, tilawah, membaca, memahami yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami itu. Nah, posisikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan, hudan. Interaksi kita dengan panduan ini, baca, tapi sistematiskan bacaan kita sesuai dengan rutinitas dan aktivitas kehidupan yang kita jalani. Ada yang pokok, yang telah tadi kita bahas sebelum Isya, amalan-amalan yang Allah langsung memandu kepada kita, dipandu oleh Allah, kerjakan ini. Karena amalan pokok ini nanti yang mengantarkan kita untuk memudahkan mencapai tujuan atau harapan dari aktivitas yang kita jalani. Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan, sebelum belajar amalan pokoknya ini. Ya, nanti semua amalan pokok ini ketika dikerjakan, bahasa cepatnya oleh Al-Quran dihimpun dengan satu kata namanya takwa. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada orangnya. Kalau satu orang taqi, kalau banyak orang muttaqin. Kalimat muttaqin pertama ada di Al-Baqarah, di ayat yang kedua. Dan itu menyatukan kata hudan dengan kata muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil. Nah, apa amalan pokok muttaqin ini? Ayat 3 sampai 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum. Kalau mampu kita mengerjakan itu konsisten, ayat 5-nya, ulaika ada hudam mir rabbihim. Amalan-amalan ini, amalan takwa ini nanti akan menjadi katalis yang mengantarkan kita pada kemudahan beraktivitas. Ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun, sukses dan bahagia. Karena itu kalau Anda keluarkan kata takwa dan derivasinya di Quran, ditemukan sebanyak 240 kali. Di 240 itu dibagi sesuai dengan aktivitas hidup kita. Bisa lihat misalnya ada yang mahasiswa nih, berarti objeknya pengetahuan kan? Bagaimana mempercepat ilmu itu supaya mudah untuk kita dapatkan. Ternyata modal pertamanya bukan belajar. Belajar itu ikhtiarnya. Tapi modal pertama yang menguatkan kita untuk mudah mempelajari apa yang akan kita kaji, itu takwanya. Maka muncullah kemudian panduan kepada kita Quran surah kedua Al-Baqarah misalnya, di akhir ayat 282. Quran surah 2 akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkannya? Ini, tambah salatnya dari yang fardu dengan sunnah, rajin tahajud, salat duha, rawatib kerjakan, perbanyak bacaan Al-Quran, infak. Dulu Imam Nawawi Al-Bantani kalau mau belajar itu, mau ngaji, infak dulu, diniatkan supaya tidak melihat aib gurunya. Maka apa yang terjadi? Wattaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mempercepat mengajarkan kepada Anda pengetahuan-pengetahuan yang ingin Anda raih. Dan itu pasti sifatnya, karena Allah yang menyampaikan. Demikian yang lainnya. Jika Anda ingin beraktivitas berdagang misalnya, ya, berniaga, keluarkan ayat-ayat niaga. Anda apa profesinya? Keluarkan ayatnya, lihat detailnya dalam hadis. Dari mana menemukan detail di hadis? Di kitab hadis. Makanya ngaji hadis itu bukan sekedar begini, ini Sahih Al-Bukhari, ini Sahih Muslim, ini yang paling sahih. Tidak begitu caranya.
Para ulama itu sudah menyusun kitab hadis berdasarkan klasifikasi kehidupan kita. Kalau Anda membutuhkan bimbingan komprehensif setiap tematik, maka larinya kemana? Namanya kitab Jami'. Jami' itu yang paling populer apa misalnya? Namanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab Jami'. Jami' itu artinya yang menghimpun tema-tema kehidupan secara umum. Karena itu di Sahih Al-Bukhari ada 97 tema. 97 topik. Karenanya disebut kitab Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya Sahih Al-Bukhari. Coba ulangi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Kitab ini isinya komprehensif, berisi banyak tema. Tema-temanya, panduannya tersambung kepada Nabi. Saya tampilkan dengan singkat, berisi kegiatan Nabi, hariannya Nabi, dan kegiatan Nabi selama 24 jam. Yang bisa dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka di balik tema itu ada 97 nanti. Tema tentang meningkatkan iman, kan suka banyak nanya tuh. Bagaimana cara menaikkan iman, dan bagaimana menjaga supaya nggak turun, supaya nggak malas ibadah. Maka topik yang kedua namanya Kitabul Iman, 57 hadis. Saya mau ngaji ayat-ayat tentang meningkatkan ilmu. Mana hadisnya? Kitab nomor ketiga, topik ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ disebutkan, diberi petunjuk. Bahkan Nabi mengajarkan ibu. Nabi itu punya waktu pengajian untuk ibu-ibu hari apa? Kenapa dipilih hari itu? Cara kita membuka hafalan bagaimana? Datang ke majelis ilmu bagaimana? Memuliakan guru seperti apa? Sampai dikeluarkan kemudian dari bab itu oleh para ulama kita. Imam An-Nawawi sampai ngarang satu kitab. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dikeluarkan dari situ. Maka jadinya seperti orang-orang hebat yang kita temui sekarang. Kita dapati karyanya. Begitulah cara muslim berinteraksi. Itu yang dimaksud udkhulu fis silmi kafah. Di kita bangun tidur aja udah ada panduannya. Dipakai enggak gitu? Doanya dibaca tapi dipahami enggak? Bangunnya emang jam 3. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Wala nusyur. Begitu nusyur jam 5. Dipahami enggak doa itu? Itu kalau dipahami kalimat singkat tapi padat. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kesempatan untuk hidup sesuai ajal, sekalipun engkau dapat mewafatkan aku dalam tidur tadi. Aku berjanji di hari ini wa ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Aku berjanji hari ini untuk mengumpulkan bekal yang siap kapanpun dipanggil aku untuk pulang. Makanya malamnya sebelum tidur Nabi mengajarkan evaluasi. Dicek, tadi sholatnya belum sempurna, belum jamaah. Besok kalau hidup saya akan jamaah. Barusan tadi sholat rawatibnya ada yang kurang. Besok kalau Allah kasih hidup saya akan kerjakan. Yang kurang-kurang diistighfari. Nabi contohkan 70-100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya tidurnya enak, nyaman. Begitu bangun sudah punya rencana, besok ini akan saya kerjakan. Itulah muslim. Itulah muslim. Di mana kita dari semua itu? Nah, metode Al-Quran, uslubul Quran, dalam membimbing kita menjalani kehidupan itu, di antara contohnya supaya kita tidak merasakan jenuh membaca Quran, bosan mengkaji Al-Quran, kalau paham ya, maka ditampilkanlah berbagai uslub, metode-metode untuk menampilkan pedoman dalam berkehidupan. Ada yang langsung secara teori dibimbing, ada yang menampilkan kisah-kisah di masa lalu, dan ada yang menampilkan perumpamaan-perumpamaan. Tuh, saking dahsyatnya bunyi itu. Ada yang menampilkan perumpamaan. Pernah temukan kisah-kisah dalam Al-Quran? Kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ayyub, Nabi Yunus. Nah itu bukan cerita-cerita menjadi dongeng yang kita dengar, bukan. Itu ada inspirasinya. Kalau kita menempatkan Quran sebagai pedoman, maka kisah itu pun akan menjadi pedoman hidup. Karena itu kalau Anda ngaji Quran, kita akan selalu temukan di ujungnya, rata-rata ayatnya akan menegaskan di ujung ayatnya, inilah inspirasi untuk kita yang hidup sekarang. Kalau Anda mengerjakan hal yang sama, Anda pun akan mendapatkan karunia yang serupa. Contoh, Nabi Ayub kan ujiannya apa?
sakit ya. Sakitnya kan tidak biasa. Belum pernah dialami orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi ketika beliau melakukan amalan, berdoa dan berzikir kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah? Turun Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nabi SAW sedang sakit, maka turun inspirasi. Ini loh, Ayub dulu pernah sakit, amalannya begini. Engkau kerjakan ini, engkau diberikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Tapi bukan hanya pada Nabi saja, sampaikan pada umatmu, karena Rasulullah itu diberikan tugas berkehidupan sebagai contoh untuk kita. Jadi kalau sakit, begini caranya bertakarub kepada Allah. Begini minta kesembuhan kepada Allah. Ikhtiarnya lewat dokter begini, permohonan tawakalnya seperti ini. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan ayat 84-nya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Lihat ujungnya, wa dzikra lil abidi. Kalau ada hamba Allah yang diuji penyakit yang berat sampai dokter mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, sulit rasanya, maka itu isyarat awal langsung dari Allah. Tinggalkan dulu persepsi manusia, langsung minta kepada Allah, karena Allah ingin menyembuhkan tanpa campur tangan manusia. Bagaimana caranya? Itulah ayatnya, pakai pedomannya. Satu kali, sebentar, kami ada kelas karantina Al-Quran. Insya Allah tahun depan akan dibuka lagi ya, dan beberapa yang kemarin di Pusdai kita akan mulai itu. Jadi satu kali ada peserta dari Goa keluar dari Goa, datang ke Bekasi. Goa itu di Sulawesi ya. 30 orang. Satu di antara kawan kita itu, mata salah satunya itu divonis buta permanen oleh medis. Ini kisah nyata. Maka saat menghafal Quran di karantina itu, saya ceritakan satu kisah tentang pedoman dalam Al-Quran yang diantaranya pernah dibacakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau itu divonis usia 4 tahun kurang lebih, itu buta permanen matanya ya. 2 tahun kurang lebih ditinggal ayahnya, 4 tahun buta matanya. Maka ibunya bermohon kepada Allah, berdoa. Beliau pun bertakarub kepada Allah dengan Al-Quran. Di antaranya ke Quran surah Qaf ayat 21 sampai 22. Sampai pada ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Nanti kalau ngaji Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, baca yang mukaddimah jilid yang pertama, Anda akan temukan kisah itu. Secara singkat kami kisahkan itu, ajarkan ayatnya, temukan pedomannya. Teman kita itu membaca, memahami, mengamalkan, bertakarub kepada Allah. Tiba kemudian beliau masuk ke kamar mandi, mau mandi, kaget keluar dengan handukan, langsung lempar gayung, teriak Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Rupanya yang mata kanan ini terbuka kembali, bisa melihat lagi. Ini kisah nyata. Nah, poinnya apa? Saya ingin mengajak, tempatkan Quran sebagai pedoman hidup. Dan la raiba fi, jangan ragu. Kalau ragu nggak dapat nanti. Jangan ragu. Ya apa yang mau diragukan? Qurannya ada, mushafnya ada, Rasulnya dibuktikan dengan sejarah ada, umatnya ada, orang suksesnya ada, peninggalannya ada sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengambil manfaat dari Quran sukses sampai hari ini. Mau ibadahnya, akhlaknya, perilakunya sukses. Nah, ada di antara ayat Quran itu yang sifat pedomannya menampilkan perumpamaan. Ada yang mencontohkan cara berpikir dengan lalat misalnya. Seperti Quran surah ke-22 ayat 73. Paling kanan sebelah atas, halaman 341 di mushaf. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ada ayatnya? Hei semua manusia, kata Allah, aku contohkan engkau cara berpikir yang logis. Jadi kalau orang ngaji Qurannya benar, logikanya pasti akan terangkat, terasah. Nggak ada orang Islam yang ngajinya benar yang logikanya lemah.
Kuat logikanya, bisa mencerna sesuatu dengan cepat. Ya, kata Allah, bagaimana kamu bisa menuhankan sesuatu yang lebih lemah dari kamu sendiri? Bahkan menyingkap lalat pun yang hinggap padanya itu tak mampu. Ya, mencipta lalat apalagi? Quran ingin mengatakan begini, secara logika, maaf ya, antara Tuhan dengan makhluk harus sama atau beda? Sama atau beda? Jadi tidak boleh ada satu sifat pun di makhluk melekat kepada Tuhan dengan cara yang sama, tidak boleh ya? Dengan sifat yang serupa, nggak boleh ya? Maka cuma ada di Quran kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak boleh ada sifat yang sama sedikit pun antara Khalik dengan makhluk. Jadi maaf, kalau Tuhan kuat, maka makhluk harus lebih lemah ya? Nggak boleh kan makhluk lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Harus beda ya? Baik, kalau Tuhannya misalnya, maaf, kalau manusia berpasangan, maka Tuhan berpasangan tidak? Tidak. Kenapa? Karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk bisa menjadi Tuhan. Jelas? Kalau manusia melahirkan, Tuhan boleh melahirkan? Kalau manusia dilahirkan, Tuhan boleh hasil kelahiran? Tidak, karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk jadi Tuhan. Nah, di antara logika ayat ini, kalau manusianya itu punya kekuatan, maka Tuhan harus lebih kuat. Nggak boleh yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan makhluknya. Contohnya bagaimana? Kok bisa kata Allah? Ini di era Nabi ya. Jangan dibawa ke suasana sekarang ya. Saya contoh di era Nabi. Ada yang menyembah patung. Patungnya dibikin sendiri. Jadi yang bikin patung kok bisa menyembah yang dibikinnya? Bayang nggak? Ini kata Quran lebih nggak masuk akal lagi. Ini Anda bikin sesuatu, misal Anda bikin spidol, ini kan spidol bikinan Anda lebih kuat dibanding spidol. Diajak ngobrol nggak bisa, ada alat hinggap nggak bisa di apa bahasa Jepang itu gembah ya, gitu ya, nggak bisa kemudian diusir, nggak bisa diajak bicara, nggak bisa mendatangkan maslahat sendiri, nggak bisa mendatangkan madarat sendiri. Kok bisa Anda yang bikin, ada yang nyembah? Jadi oleh Quran kita diajak berpikir. Inilah perumpamaan salah satunya tentang lalat. Contoh lagi, tahu nyamuk? Halo, tahu nyamuk? Oeng 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 oeng. Hup. Kumpul sedot, udah banyak darahnya disedot, apa yang terjadi? Mati. Kata Quran, ada orang itu yang seperti nyamuk hidupnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Oeng 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 oeng, kerja lagi, kumpulin makan, mati. Ada yang begitu? Sholat nggak dikerjakan, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah, pokoknya kerja, berangkat gelap, kerja, capek makan, capek minum, pakai pakaian, mati. Ada yang begitu? Maka turunlah perumpamaan tentang nyamuk. Jangan seperti nyamuk yang hidupnya hanya menyedot darah, ditampilkan. Cari untuk kenyang saja, setelah itu mati, nggak punya persiapan bekal selanjutnya. Anda manusia, Anda bukan hewan. Bedanya hewan dengan manusia, manusia punya akal sehingga dengan akalnya bisa merencanakan visi jangka panjang. Hewan tidak begitu. Halo, jelas? Tahu unta? Yang benar. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Berarti belum tahu unta. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Belum tahu unta. Terakhir, tahu unta? Kakinya berapa? Kok jadi 2? Berarti betul-betul nggak tahu unta. Terus saya tanya lagi, nggak ada kakinya gitu ya. Makanya kenapa ada perumpamaan tentang unta? Dan menariknya begini, ketika diminta meriset unta, kalimatnya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Tapi untanya Nabi Soleh pakai naqah, naqatallahi wa suq ya fakadzabuhu faqaruha. Tapi kalau menganalogikan unta masuk ke lubang jarum pakai jamal, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kok bisa berbeda-beda namanya? Ternyata ibil itu unta umum.
Naqah unta betina, jamal unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya jamal, artinya ganteng. Ingat, ada alifnya, jamal. Itu artinya ganteng, indah. Tapi kalau pendek, jamalun, unta jantan. Hati-hati kalau umrah ya. Misalnya Anda namanya Jamal, umrah ditulis di visanya pendek, jamalun. Itu begitu masuk imigrasi Saudi, ntar petugasnya bingung. Nah, jamal unta jantan. Kalau unta sudah mulai fokus membawa beban, ada beban di pundaknya, itu berubah namanya menjadi ba'ir. Apa namanya? Lihat sini. Unta secara umum ibil. Saya pernah ngaji tafsir dengan beberapa mahasiswa. Mereka ngaji dengan saya di Tripoli. Lalu saya ajak praktek tafsir tentang hewan ke kebun binatang. Ini sering saya kisahkan kisah ini. Ya, sebentar ya. Saya ajak kemarin anak-anak SD dari AIS ke kebun binatang di Bandung. Supaya riset juga. Coba yang di Tripoli, saya bagi kelompok berdasar hewan dalam Quran. Kelompok unta, konsultasi pada pawang, tanyakan. Ternyata menurut keterangan pawangnya, dan ini benar, unta ini kakinya bukan 4 tapi 2. Yang depan tangannya, yang belakang 2 kakinya. Menariknya, satu, kaitan dengan kaki ini riset. Kaitan dengan kaki, kalau dia tidak membawa beban, maka kalau dia ingin duduk, apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan yang depannya dulu. Seperti ini. Baru kemudian yang belakang kakinya. Tapi kalau dia membawa beban, maka dia akan dahulukan belakangnya, kakinya, baru kemudian depannya. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena nanti dalam hadis tentang sholat, dari i'tidal akan ke sujud, ada 2 keterangan. Masih ingat hadisnya? Yang hadis riwayat Wa'il bin Hujur, terdapat dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Nabi menyampaikan, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil." Kalau Anda ingin sujud, maka jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, maka dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Kalau Anda baca hadis ini, maka yang didahulukan lutut, bukan telapak tangan. Tapi kalau Anda baca nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah di kitab yang sama, hadisnya berbunyi demikian, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Problemnya terjemahan, sama-sama unta. Padahal lafaz hadisnya beda. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Maka problemnya, yang baca terjemahan hadis riwayat Abu Hurairah, dia akan mendahulukan telapak tangan, baru lutut. Yang baca dari Wa'il bin Hujur, dia dahulukan lutut, baru kemudian telapak tangan. Tapi kalau dia membaca dua-duanya, nggak tahu ilmunya, dia akan katakan, ini kontradiktif, di mana yang didahulukan? Maka terjadilah kisah nyata, suami istri tidak saling sapa dan saling tengok semalaman gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Ini terjadi di Bekasi awal-awal saya datang. Problemnya sederhana. Suami pulang dari kantor, mungkin kemalaman seperti saat ini, di masjid sudah selesai, pulang ke rumah. Begitu sholat isya, bagus suami istri melihat. Begitu akan sujud, ternyata suami sujud dengan menggunakan lutut duluan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, lutut dulu. Istri melihat, penglihatannya begitu tajam, tak terkendali. Begitu salam, tak pakai mukaddimah. Tidak pakai mukaddimah, datang, papa tadi sholatnya salah. Kan laki-laki kata Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, apa ciri khas pemimpin? Tidak mau dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran, kan? Karena masuknya keliru, papa salah.
Kenapa sholat? Kenapa masalah? Harusnya tadi bukan lutut, telapak tangan dulu. Apa jawab suami? Suami membela, defense, bertahan. Kata suami, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Betul, si istri ngaji di pengajian A, suami di B. Itu nggak sapaan semalaman, besoknya datang kepada kami, datang ke saya. Begitu saya terangkan, Pak, bapak yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, ibu yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840, kitabnya kitab yang sama, nih kitabnya. Hehe, senyum. Tapi saya terangkan kemudian, Wa'il bin Hujur itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah. Saat masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, perang Uhud, belum punya masalah di lututnya. Maka ketika beliau sujud, sujudnya pakai lutut. Karena itu yang diungkapkan Ibil. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. Di usia 60 tahun ini sudah punya persoalan di lututnya. Makanya riwayat-riwayat sering menyampaikan Nabi sholat kadang nyender di tiang, kadang pakai tongkat, karena punya masalah di lutut. Karena punya masalah di lutut, turunnya sulit. Maka yang turun pertama kali dengan telapak tangannya. Sahabat itu meriwayatkan apa yang dilihat. Makanya Abu Hurairah meriwayatkan yang pakai telapak tangan. Cuman persoalannya bukan masalah benar dan salah. Persoalannya alternatif untuk sujud itu cuma ada 2. Kalau nggak pakai telapak tangan, pakai lutut. Yang salah pakai kepala duluan. Itu. Belum apa-apa udah ribut gitu. Nah inilah perumpamaan. Jadi ngajinya begitu. Lihat, pakai riset, teliti, simpulkan, baru keluar pengetahuan. Itu poinnya. Dan nanti kesimpulannya matang. Jadi jangan sampai menyimpulkan begitu ada orang misalnya sujud pakai telapak tangan, tua. Tidak. Ya mungkin dia kena cedera di kakinya kalau olahraga kan. Jadi paham kita apa yang akan digunakan. Inilah poinnya perumpamaan. Ini poinnya. Nanti banyak sekali dan menariknya nanti akan banyak diterjemahkan dalam dunia pengetahuan. Ya. Nah ini metodenya. Bagi orang beriman seperti itulah dia berinteraksi dengan perumpamaan dalam Quran. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka insan beriman itu ketika ada perumpamaan sudah tahu, imannya membimbing dia. Ini pedoman dari Allah. Hak itu kebenaran mutlak, tidak ada alternatifnya. Dia orang beriman ketika ngaji Quran, cara mengajinya beda. Tergantung tingkat imannya. Kalau masih tipis-tipis, masih standar, masih mulai, itu ngaji biasa, baca perbanyak, dapat pahala. Kalau sudah meningkat, begitu dia baca Quran, yang dia dapatkan pedomannya. Dan semakin dia senang mengkaji, kadang-kadang begini, Anda buka mushaf, sedang punya masalah, itu bisa terjadi begitu dibuka, ayatnya sesuai dengan keperluan Anda. Bisa jadi begitu. Itulah hudan. Maka cara kita berinteraksi dengan Quran, kata Allah, gunakan imannya. Dan posisikan setiap surat, bahkan saat baca pun, posisikan ayat itu untuk Anda. Makanya nanti para ulama membuat bab namanya Fadailul Quran. Keutamaan ayat-ayat Quran secara tematik. Kalau sedang sedih, ayatnya apa? Kalau sedang mengandung, ayatnya apa? Kalau sedang merawat anak-anak, tuntunannya apa? Ibu, Bu, ya, sudah berapa lama jadi ibu? Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat Quran tuntunan menjadi ibu? Katanya ingin menjadi ibu yang solihah, tapi kenapa panduan solihahnya tidak pernah dikeluarkan untuk diamalkan? Makanya kalau ibu bikin pengajian, materinya nggak usah tinggi-tinggi, fikih jihad, ya? Fikih ekonomi, nggak usah tinggi-tinggi. Ibu dalam Al-Quran, turunkan ayatnya. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Antum diam aja dulu, saya mau ke ibu. Diam aja, nggak usah komen antum. Dah, diam. Kenapa diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Karena ternyata risetnya, semua istri Rasulullah itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi.
Silahkan ngaji. Dan Anda pulang ke rumah, cek, temukan, kira-kira istri Anda mirip siapa karakternya. Nanti ada yang seperti Sayyidah Aisyah, gemarnya belajar, pengennya ikut aja pengajian kemana-mana, ngerumuskan, bikin rangkuman, izin sama suami. Ada yang begitu. Supaya terjaga bagaimana caranya nanti. Ada rumusnya. Ada yang seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, walaupun sepuh senangnya masak menu yang baru, masak dia bikin menu-menu yang enak yang baru, menjamu suami. Makanya Nabi kalau pulang ke rumahnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah sedang bikin adonan tuh bisa main-main, diambil adonannya, ya, kemudian ditempelkan di kening beliau sambil bercanda, sambil senyum. Itu usia sudah sepuh. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab, ya, tampilannya indah, kelihatan nyaman. Untuk siapa? Suaminya. Bukan untuk diupload di Instagram, Facebook. Tapi fashion itu ada. Artinya ada kecenderungan perempuan itu senang fashion, ada. Dan di Quran ada ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya. Seperti Quran surah ke-7 misalnya. Ayat 26 sampai 27. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu, ya kama akhraja abawaykum minal jannah, sampai ke kalimat apa? Walibasu taqwa dzalika khair. Silahkan cari fashion yang bagus. Yuwari sawatikum warisha. Ya, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan model-model fashion untuk menutup aurat, dan silahkan tampil dengan indah. Bukan dibuka, ditutup. Ya, ini bikin pameran pakaian malah dibuka. Ya, beda fitrahnya. Kalau hewan terbuka, kalau manusia tertutup. Makanya hewan nggak senang ditutup. Pulang dari sini, Anda punya kucing, kasih baju tuh kucing, kasih piyama, pasti nggak akan betah karena fitrahnya dibuka. Tuh delman, kuda. Saya pernah lihat tuh kuda jalan-jalan gitu kan, keliling-keliling tuh. Dulu dekat gazebo, ada dekat ke kebun binatang. Saya belum pernah lihat kuda pakai celana. Dia senang aja keliling, kan, lihat orang senyum. Padahal terbuka. Manusia tidak, tertutup. Makanya kalau ingin berlomba menata busana, kalau ingin dibuka, jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang. Tutup. Nah, ini contohnya, Bu. Contohnya. Nah, sebaliknya nanti di laki-laki melekat pada Nabi. Antum profesinya apa? Sebagai ayah ada, anak ada, bapak ada, kakek ada. Kemudian pemimpin ada, pedagang, pengusaha, Nabi melakukan itu. Koordinator, iya. Menggembala kambing, iya. Dari usaha yang paling sederhana sampai yang paling kompleks Nabi lakukan. Turunannya di mana? Hadis. Nah, ada orang yang tidak memfungsikan imannya. Dia melihat Quran, dia sudah bacaan saja. Kadang-kadang mau baca-baca, mau tidak-tidak. Dan ada yang lebih parah. Dia tidak ingin mendapatkan Quran sebagai panduan, hanya memosisikan sebagai produk budaya semata. Maka semua yang dibaca di Quran gak dipahami sebagai panduan. Kadang-kadang hanya menjadi amunisi untuk berdebat saja. Nah, itulah di ujungnya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang memosisikan Al-Quran kecuali hanya sebagai sumber-sumber perdebatan, sumber-sumber olokan. Ada sekarang yang mengolok-olok Quran, ada yang mengolok-olok syariat, ada yang mengatakan Al-Quran produk budaya, tidak mendapatkan apapun dari Qurannya. Siapa tipikal orang demikian? Ini yang kita keluarkan pedomannya, bukan untuk menunjuk 1-2 orang. Gak boleh begitu. Jangan sampai terjadi pada diri kita sehingga tak mampu menangkap Quran sebagai pedoman. Itu poinnya. Maka masuklah kepada ayat ke-27, dan ini bagian akhir dari kajian kita. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang-orang yang tak mampu mendapatkan petunjuk kemuliaan dalam Al-Quran sehingga menatap Quran sebagai pedoman, ada satu golongan. Dan waspadalah, jangan sampai sifat golongan ini tertanam dalam diri seorang muslim sehingga tak mampu mendapatkan petunjuk dari bacaan Qurannya. Ingat, setiap materi yang saya tuliskan ini penting. Dan saking pentingnya agak susah dihapus tuh. Ya. Mungkin kita balik ya. Coba kita balik dulu. Jazakallah khair. Ayo terus. Ayo.
Ya, sampai kiamat kurang 2 hari juga susah gitu. Putar, dibalik. Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Kalau hati yang putih dan bersih sudah banyak tinta yang menghambat dan menuliskan diri kita jauh dari kebaikan, maka balik. Tampilkan yang baiknya. Membalik itulah namanya taubat. Apa namanya? Taubat. Maka papan tulis baru taubat tadi ya. Gak apa-apa, ini saja. Teman-teman lihat sini, fokus. Baik, perhatikan baik-baik. Saya akan padatkan dan saya cukupkan dengan ini. Ayat 27. Quran surah 2 ayat 27. Ada 3 ciri utama makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada 3 keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk, penekanannya disebut dengan fisqun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik, sifatnya keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil, makhluk yang terhormat karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18. Surah Al-Kahf yang biasa kita baca di Jumat itu selain Yasin. Ayat 50 paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fa fasaqa. Fa fasaqa an amri rabbi. Asalnya kata Al-Qur'an, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasak ini. Fasak itu lawannya taat. Apa ayuti wa taat. Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hei iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa nggak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Nggak level, yang tinggi hormat ke bawah. Membawa kesombongan kepada diri, itu namanya istakbar. Istakbar.
menampakkan kesombongan namanya takabur. Karena dia melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat, ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik, ini pakaian baik, menutup yang buruk. Ada bagian tubuh kita yang nggak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu nggak enak kalau terbuka. Aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka nggak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang tuh nggak enak dilihat kalau dipakein, pakai pakaian. Manusia ada bagian tubuhnya yang nggak enak dipandang. Kalau dipandang nggak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa disebut libas, walibasu taqwa dzalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Balik sini. Nah, fasak itu perbuatannya. Fasik itu orangnya. Fasikin itu jamaknya. Secara singkat, fusuk ini sifatnya lawan dari taat, namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh, singkat dan cepat saja. Ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Apa tadi lihat? Nah, kalau sehari nggak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah, tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji, dari masjid dengar ada tahrim, anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya nggak sanggup dengar. Kok kayaknya nggak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada 3 perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari 3 perbuatan ini, kalau dikerjakan itu maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran.
Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? Satu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan, karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir, namanya syahadat. Quran surat 7, catat ayatnya, Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini, tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Perhatikan, maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama, langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua, amalan penguatnya sholat. Komitmen pokok, asyhadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua, yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rob. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana. La ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu.
Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam nggak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, asyhadu an la ilaha, itu komitmen, maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya, ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong, ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat, ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau dites ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. 2, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan, diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat sholat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Nggak percaya silakan. Anda, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, 1, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya, ya, bukan bilangannya, tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Ya. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak? Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qurannya, itu udah otomatis. Otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda nggak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Sudah persamaan. Jelas? Nah, setelah itu nanti, kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya. Dari mulai belajar baca, belajar pahami, sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. 1. 2. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhlak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji
sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Saya kadang berat cerita ini ya, karena ibu saya pun pasti lihat. Tapi kadang saya berbagi untuk menguatkan diri dan meneguhkan niat bahwa mudah-mudahan pahala mengalir gitu. Ibu saya kira saya itu akan mengajar itu kemarin di sini. Dan begitu saya telepon ibu saya tadi pagi, mah, insya Allah saya akan ke Bandung gitu kan. Loh, mama kira tadi malam katanya udah mau nyiapkan handphone, jadi setiap saya ngajar ini sekarang beliau pasti lihat nih. Lihat, saya mengaji seperti ini, ayah saya meninggal, dan yang saya dapatkan mushaf di kamar beliau. Jadi saya tidak mewarisi pakaian beliau, tidak mewarisi perhiasan beliau, jam misalnya atau apa, tapi saya mewarisi mushafnya aja satu. Saya singkat sajalah supaya saya masih sanggup untuk mengajar. Saya bawa mushaf itu, saya datang ke ruang tengah, saya buka, saya menghadap kiblat, saya katakan, ya Allah, saya sekarang tidak punya kemampuan untuk bisa berbuat baik dalam keadaan ayah hidup karena sudah meninggal. Maka beri saya kesempatan untuk menjadikan setiap bacaan Quran ini, setiap hurufnya mengalir pahalanya untuk ayah saya dan ibu saya. Maka saya mulai membaca, keluar air mata. Saya baca dengan salah satu niatnya pahalanya mengalir untuk orang tua, untuk ayah menerangi kesendirian beliau di alam kubur sana, dan ibu membahagiakan beliau. Saya baca, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba lisan saya saat itu tidak bisa berhenti membaca, baru selesai ke ayat 40 di Al-Baqarah, dan yang dibaca itulah yang sulit untuk keluar dari benak kita, dari kepala. Dari mulai bacaannya, hurufnya, posisinya, artinya, macam-macam sejak saat itu. Dan itu terbiasa sampai dengan sekarang. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa. Itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian, salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di Majlis Ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, mazhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan petunjuk dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu, karena kalau dunia sementara. Harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita, yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak, makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya di kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana?
Terus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat, teman-teman. Besok itu kembali. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang senang merusak. Fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya. Mencuri merusak tidak? Merusak. Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain. Jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu dan sebagainya. Jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti nggak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya pernah satu majelis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal, namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya. Singkatnya, dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah menjadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli, jadi kami itu punya pelajaran, salah satunya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan-gerakan orientalis, tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran, yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tertukar-tukar nggak selesai-selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad, huwallahu ahad, Allahus, sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu. Astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, nggak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Anda mahasiswa jangan nyontek. Jadi mahasiswa yang jujur. Bekerja yang benar, belajar yang benar. Masuk kelas disiplin. Nanti kalau Anda udah jadi ahli Quran, Anda akan menikmati bagaimana Anda menuntut ilmu. Jadi senang belajar itu, nikmat, nyaman. Ya, dan potensi Anda akan muncul, menapak ke bumi, terhubung dengan Allah dengan sangat kuat. Energi potensial begitu kan? EP sama dengan M dikali G kali H kan? Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, gitu kan? Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height, tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar. Tinggal Anda rubah itu menjadi kinetik. EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. M kalikan V kuadrat. Usaha Anda nggak akan banyak lagi, cukup setengah, tapi percepatannya banyak. Kalau Anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas, gabungkan potensial dengan kinetik, maka dia menjadi energi mekanik. IM sama dengan EP dikalikan EK. Anda fisika belajar nggak sih? Mana yang ITB jurusan fisika? Betul nggak ini? Hah? Betul nggak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, mesti ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik, ya kan? W sama dengan apa rumusnya? P dikalikan T kan? Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya, waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu, ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba. Quran surah 7 ayat 34. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tanamkan jarak dengan kuat, atur kecepatan dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T. Halo? Saya senang fisika itu. Saya masih senang belajar baca sekarang. Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku, yang saya beli itu fisika, kimia, modul-modul sekolah gitu, saya pelajari lagi, saya lihat-lihat. Kenapa? Karena Allah mendesain alam semesta ini
untuk bisa dibaca dan dikaji, dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan. Allah menetapkan nih, kan fisika itu membaca alam kan? Bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi, di laut dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulul albab. Itu melihat, meriset, menghitung, maka memunculkan ilmu. Nah, ilmu ini itu untuk melihat, meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah. Benar nggak seperti yang Allah firmankan? Makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi nggak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat tuh. Ngapain pintar-pintar nggak kenal Tuhan? Ya, kalau cuma untuk dunia, maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, ketika pulang Anda punya kebanggaan insyaallah. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fasik. Ada 3 maksiat utama. Masih ingat satu apa? Melanggar komitmen utama dengan Allah. Apa komitmen yang paling pokok? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, wa asyhadu anna. Bagaimana cara menjaganya dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Apalagi kalau rajin jamaah, tidak pernah imam membaca dalam salat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan. Yakin itu. Karena imam tuh kadang begini, udah menyiapkan ayat, tapi ketika sudah takbir, kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78 sampai 81. Tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah, yang muncul apa? Az-Zariyat. Ayat 1 sampai ayat ke-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau Anda ngaji pulang ke rumah, lihat lagi. Di antara Anda pasti ada yang mengatakan, ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena desainnya begitu. Kedua, jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan? Disambungkan. Contohnya, hubungan antara anak dengan siapa? Orang tua. Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan, pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi. Kalau Anda pelajar, jadi pelajar yang baik. Jadi pengajar, dosen, pengajar yang baik. Jangan merusak murid. Hati-hati. Kalau Anda bekerja, bekerja yang benar. Jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan. Jelas? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Hati kita bisa saling memaafkan dan berada dalam kebaikan insya Allah. Kita berdoa untuk menutup kajian kita malam hari ini, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir bi yadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir.